Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Notes. Hari ini kita ke materi pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan pemerolehan bahasa pertama dan kedua untuk aplikasi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks dan keperluan sehari-hari di rumah. Di sini kita akan membahas mulai dari pengertiannya dulu. Nah, pemerolehan bahasa dalam bahasa Inggris yaitu language, language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Nah, di sini pemerolehan bahasa sendiri dapat diartikan sebagai periode seorang individu memperoleh bahasa atau kosakata baru. Pemerolehan bahasa dibagi jadi dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Untuk bahasa pertama, itu sering disebut sebagai bahasa ibu. Nah, bahasa pertama ini, kenapa disebut bahasa ibu? Karena bahasa pertama itu diperoleh pertama kali oleh anak ketika dia masih kecil. Ketika dia masih bayi, itu pertama kali dikenalkan itu yang disebut sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama. Nah, di sini pemerolehan bahasa pertama itu dilakukan secara informal. Nah, sedangkan pemerolehan bahasa kedua itu diperoleh setelah dia memiliki bahasa pertama. Jadi, ibarat kata bahasa pertama itu dari keluarga, nah bahasa kedua itu berasal dari lingkungan. Bisa dari sekolah atau bisa dari interaksi dia kepada masyarakat di sekitar. Nah, di sini pemerolehan bahasa ini dilakukan secara formal. Karena kebanyakan anak-anak interaksi setelah interaksi keluarga adalah ke interaksi sekolah. Maka di interaksi sekolah ini kan dia jenjangnya formal. Maka bahasa kedua itu adalah bahasa formal. Nah, teman-teman, pengaruh bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua. Jelas ada pengaruhnya ya. Dari bahasa yang berada di rumah, kosakata yang didapat di rumah dengan nanti dia bisa berbaur, berinteraksi dengan kosakata yang ada di lingkungan luar, yang ada di sekolah. Nah, bahasa pertama itu jelas berpengaruh. Karena bahasa kedua ini dapat dipelajari itu apabila seseorang telah menguasai bahasa pertama. Selain itu, bahasa kedua itu sedikit banyak keberhasilannya ditentukan oleh bahasa yang telah dikuasai sebelumnya oleh peserta didik. Jadi kalau bahasa pertama dia bagus, dia baik, nanti di bahasa kedua dia kemungkinan besar juga jauh lebih baik daripada teman-temannya. Nah, selain itu, bahasa kedua adalah proses transferisasi. Hal ini terjadi jika struktur bahasa yang dikuasai oleh peserta didik sebelumnya, misalnya, banyak memiliki persamaan dengan struktur bahasa yang sedang dipelajarinya. Terjadilah semacam kemudahan dalam proses belajarnya, yaitu melalui kegiatan transferisasi, transfer. Jadi dia bisa memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya, itu jika dia punya kosakata yang banyak dari bahasa pertama. Nah, teman-teman, dampak dari pemerolehan bahasa pertama atau biasa disebut dengan bahasa ibu ini, itu yang pertama, semakin banyak persamaan unsur bahasa pertama, semakin mudah proses pembelajaran bahasa kedua. Yang kedua, sebaliknya, semakin besar perbedaan unsur bahasa pertama dengan bahasa kedua, semakin sulit mempelajari bahasa kedua. Yang ketiga, bahasa pertama digunakan. Nah, di sini pemanfaatannya ya. Pemanfaatan dari bahasa pertama dan bahasa kedua. Dimanfaatkan untuk apa sih?
Nah, di sini pemanfaatannya yaitu untuk bahasa pertama digunakan untuk komunikasi sehari-hari, sedangkan bahasa kedua digunakan untuk pendidikan formal. Bahasa kedua juga digunakan dalam membuat makalah, skripsi, dan juga tugas-tugas yang lainnya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini, materi kita, yaitu tentang manfaat dari pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di pertemuan notes berikutnya.